Waduh, bagaimana jadinya jika hidup kamu sepenuhnya diatur oleh seorang manusia? Mulai dari cara memakan, apa saja yang boleh kamu makan, dan segala hal yang berkaitan dengan hidupmu, baik itu identitas diri ataupun latar belakang. Selamat datang di sistem pemerintahan totalitarianisme. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari sistem pemerintahan otoritarianisme. Lantas apa bedanya dengan otoritarianisme? Otoritarianisme masih menghargai hak-hak yang masih kamu punyai, seperti kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk menentukan di mana tempat tinggal kamu, kebebasan untuk melakukan apa saja selama itu tidak melanggar hukum dan tidak menyalahi dengan pemerintah. Tetapi di totalitarianisme, di sini semua berbeda. Hidup kamu sepenuhnya diatur oleh satu orang yang memegang kekuasaan secara absolut dan sah secara sepihak. Dan orang itu adalah sang penguasa. Ya, kamu tidak salah dengar, penguasa, yaitu seorang pemerintah yang mengatur. Tentunya kita tidak mau memang diatur-atur oleh cuma sekedar satu orang manusia yang memiliki tingkat kadar yang sama, lebih tepatnya sederajat dengan kita. Dia sama-sama makan seperti kita, sama-sama berpikir dan sama-sama seperti kita. Tetapi dia mempunyai kekuasaan yang cukup kuat, yaitu yang namanya penguasaan atas media, atas aparat, untuk kekuatan senapan mesin, dan lain semacamnya. Dan tentunya kita yang tidak mempunyai hal-hal tersebut, kita tidak bisa membantahnya. Dan mau tidak mau kita harus memilih untuk tunduk terhadap apa saja yang dia inginkan. Di dalam karya 1984, karya George Orwell, kita dihadapkan dengan seorang pemuda yang bernama Winston Smith yang bekerja di salah satu departemen pemerintahan media, atau mungkin sekarang itu bisa disebut Komdigi, karena dia mengatur segala informasi yang masuk dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya segala hal itu bisa dimanipulasi oleh satu orang yang bernama penguasa ini, atau bisa kita sebut dengan Big Brother. Tentunya setiap berita yang sebenarnya adalah berita buruk justru bisa dimanipulasi supaya menjadi berita baik, dengan cara hal-hal yang mungkin terkesan tidak lazim dan segala hal yang sangat curang, ya. Yang mana seharusnya media memilih untuk netral dan memberitakan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, justru dipaksa untuk mengubah-ubah dan membuat narasi itu seolah-olah benar nyata adanya, padahal sebenarnya hanyalah hayalan fiksi kosongan mereka. Oke, seperti itu. Dan totalitarianisme ini mengatur bagaimana sepenuhnya hidup kamu itu. Di dunia Winston Smith, kita menemukan ada yang namanya telescreen. Dia itu sebuah layar yang mungkin berupa seperti TV. Saya juga bingung juga seperti apa imajinasikannya, tapi yang bisa saya tangkap dari imajinasi saya, itu sebuah layar yang memiliki kamera yang bisa mengawasi pergerakan dan bisa mendengar apa saja yang kamu katakan. Dan di totalitarianisme, kalau kamu berani melawan dengan pemerintah, baik itu untuk menghina dengan kata-kata atau cuma sekedar dengan gestur atau gimmick atau mimik di wajah kamu, itu adalah sebuah tanda penghinaan dan perlawanan bagi dia. Dan jangan segan kalau ternyata malaikat Israel lah yang menjadi teman nanti. Karena begitulah sistem totalitarianisme. Seperti yang kita tahu, kalau pemerintahan itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tentunya masyarakatnya pun akan senang dan tidak akan berani melawannya, karena dia bisa menjamin kesejahteraannya. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, yang membawa pemerintahan ini justru adalah orang-orang tamak dan serakah yang ingin menghancurkan negara ini, yang tentunya masyarakat pun melawan, dan pemerintah itu bisa mengambil tindakan berbagai macamnya, mulai dari yang paling ringan yaitu membubarkan demonstrasi, atau yang paling parah ialah melanggar HAM. Dan bentuk totalitarianisme lebih cenderung mengambil tindakan yang lebih
berbahaya, yaitu tindakan represif menghilangkan nyawa seseorang untuk menjaga kestabilan politik. Tentunya ini menjadi suatu masalah bagi Winston Smith, yang bagaimana tidak, kamu hidup itu diatur oleh seseorang yang sama sederajat dengan kamu. Dia sama-sama makan seperti kamu, sama-sama bernapas, dan sama-sama membuang hajat juga. Tapi bagaimana dia bisa menguasai satu di atas jutaan manusia yang lainnya? Dan tentunya ini sangat tidak adil. Bayangkan, kamu itu hartanya bisa diambil kapan saja, keluarga kamu bisa diambil kapan saja, bahkan semuanya bisa dilenyapkan dengan gampangnya, dengan entengnya, dengan menggunakan dalih bahwa dia berkuasa di sini. Dan ini adalah bentuk premanisme paling besar, yang paling parah suatu negara. Dan sistem ini memiliki permasalahan yang cukup banyak dan menimbulkan dampak negatif. Tetapi tentunya kita bisa luput dari yang namanya dampak positif. Dampak positif dari hal ini adalah rendahnya tingkat kriminalisasi di tengah-tengah negara tersebut. Dengan hukuman yang cukup berat, tentunya orang-orang akan berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal. Daripada harus bertemu dengan malaikat Israel, lebih baik mereka menjalani hidup ini apa adanya saja begitu. Dan hidup mereka dipaksa untuk kehilangan jati diri mereka. Bayangkan, kamu hidup di negara dengan wajah sang penguasa di mana-mana, dengan tatapan sinis mengawasimu. Ini adalah sebuah bentuk psikologi yang membuat kamu merasa tertekan dan merasa takut banget. Gimana enggak loh, kamu kemana-mana selalu menemukan mata yang selalu menatapmu dengan sinisnya dan dengan tampang garangnya. Tentunya kamu akan merasa takut dan merasa tidak nyaman, dan akhirnya memiliki gangguan psikis pada dirimu sendiri. Dan begitu juga dengan telescreen yang ada untuk mengawasi kamu. Dan tanpa kalian sadari, telescreen itu sudah memiliki representasinya di dunia ini, yaitu benda yang sering kita pegang sekarang, benda yang sekarang tidak bisa dipisahkan dari kita, benda yang bahkan mungkin adalah kewajiban bagi setiap orang untuk memilikinya, yaitu smartphone. Di dalam smartphone ada data-data diri kalian, dari data KTP yang ada di bentuk fisik bisa menjadi bentuk digital, alamat rumah kamu, segala bentuk foto-foto dan keadaan real-time kamu, serta privasi kamu yang kamu simpan di dalam smartphone tersebut. Tentunya ini adalah alat yang digunakan pemerintah untuk bisa mengawasi kita real time 24 jam. Dan itu memang benar ada nyatanya. Dan buat kalian yang baru sadar, selamat. Selama ini kalian hidup selalu diawasi. Dan begitulah hidup orang-orang yang menggunakan handphone. Dan mereka terus diawasi, karena tidak bisa saja salah sedikit mereka itu bisa terkena ancaman yang cukup berbahaya. Mulai dari pencurian data, mulai dari penghilangan nyawa yang paling parah. Dan itu semua adalah suatu permasalahan yang cukup mengganggu. Di dunia 1984, kita diperlihatkan anak-anak, bahwasanya anak-anak itu memiliki ketertarikan terhadap tontonan dengan eksekusi gantung. Dan ini adalah cukup aneh dan agak mengerikan. Anak-anak di umur yang masih kecil, yang harusnya masih bermain dengan mainan-mainan yang lucu-lucu dan imut-imut, justru harus melihat adegan yang tidak pantas, yang bahkan mungkin manusia pun tidak pantas untuk melihatnya. Bagaimana bisa melihat algojo mengeksekusi para pelaku kejahatan menjadi sebuah hiburan bagi seorang anak-anak? Itu cukup aneh di dunia Winston Smith. Dan kemudian di suatu waktu, saat Winston Smith dengan
pacaran pergi untuk menonton film, ada salah satu adegan film di mana ada sebuah sekoci yang berisi imigran yang berusaha kabur dari kejaran tentara laut, dari kejaran armada angkatan laut, ditembak dengan meriam habis-habisan. Segala bentuk, saya nggak bisa menjelasinnya lebih jauh lagi karena saya pun agak merinding membacanya. Tetapi Winston Smith melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Mereka semua tidak ada yang menunjukkan rasa-rasa takut, kecewa, dan atau merasa ngeri gitu. Tapi justru malah melihat sebuah kesenangan dan kebahagiaan, seolah-olah itu adalah bentuk apresiasi terhadap armada angkatan laut yang telah menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Ini sesuatu yang cukup tabu dan aneh, yang cukup saya pun tidak bisa menjelaskannya lagi lebih dalam lagi, sumpah. Dan ini adalah pendapat saya untuk bentuk sistem pemerintahan totalitarianisme. Dan bagaimana menurut kamu? Bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Goodbye.